dalam hidup bersama, baik di dalam keluarga, di unit, di sektor, tempat kerja, di jemaat, di masyarakat, prinsipnya dalam hidup bersama, salah satu kunci meraih keharmonisan dan kesuksesan adalah relasi. Ya, saya ulangi, dalam hidup bersama, salah satu kunci meraih keharmonisan dan kesuksesan adalah relasi. Relasi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah hubungan positif yang terbangun antara manusia dengan sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhan. Relasi berperan penting untuk menjaga kedekatan maupun kelekatan sebuah hubungan. Kita boleh punya kedudukan, boleh punya kekayaan, boleh punya pengetahuan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka semua kelebihan yang ada pada kita itu nampak tidak berarti. Bapak Ibu, beberapa penelitian memperlihatkan banyak keluarga berada yang broken karena relasi suami istri, atau yang broken karena relasi orang tua dan anak tidak harmonis. Banyak juga penelitian yang menunjukkan ada banyak pegawai yang di PHK atau diberhentikan bukan karena mereka tidak punya kemampuan atau kapasitas, tetapi karena mereka tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan sesama pegawai. Hal ini mau memperlihatkan bahwa relasi merupakan hal yang penting dalam hidup bersama, karenanya membangun relasi yang baik mutlak dikerjakan. Di dalam kekristenan pun relasi itu hal yang penting. Relasi kita dengan Tuhan itu segala-galanya. Kedekatan dan kelekatan kita dengan Tuhan itu segala-galanya. Karena hidup kita bergantung dengan Tuhan. Apa jadinya kalau relasi kita dengan Tuhan itu tidak baik, sementara kita bergantung hidup kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sayangnya membangun relasi bukan hal yang mudah. Butuh usaha, butuh pikiran, butuh tindakan, butuh perbuatan yang jelas dan nyata. Seringkali terjadi banyak gesekan dan mengganggu suatu hubungan, dan hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Kendati demikian, membangun dan merawat relasi harus tetap kita upayakan, sebab hidup akan jauh lebih berarti ketika kita dapat menciptakan relasi yang baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Apa gunanya punya uang banyak, tapi kalau hidup sing tentram dengan tetangga, ya, sing bisa bicara, sing bisa story satu dengan yang lain, sampai rumah kunci pintu mati, sing damai. Relasi itu penting dan harus diupayakan. Untuk memahami bagaimana kita dapat membangun dan merawat hubungan atau relasi yang baik, Tuhan Yesus mengajak kita lewat Matius 21 ayat 23 sampai 27 tentang prinsip-prinsip penting dalam membangun sebuah relasi. Percakapan atau lebih tepatnya tanya jawab antara Tuhan Yesus dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi menunjukkan bahwa salah satu modal kita dapat berelasi dengan baik adalah karakter kita. Salah satu modal kita membangun relasi yang baik adalah karakter kita. Karakter ini akan nampak dalam perilaku, karakter ini akan nampak dalam tutur kata, karakter ini akan nampak dalam sikap maupun tindakan kita saat kita berelasi dengan orang lain. Ya. Karena itu, ada beberapa ciri karakter yang baik yang mesti kita miliki
kalau kita mau punya relasi yang baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Karakter yang baik untuk berelasi itu apa? Satu, punya integritas diri. Saya harap ini digaris bawah. Karakter yang baik untuk berelasi dengan orang lain, cirinya satu, memiliki integritas diri. Integritas itu apa? Integritas itu sifat atau sikap yang menunjukkan kesatuan yang utuh dalam diri kita, yang akan memunculkan kejujuran dan kewibawaan. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bagaimana pentingnya integritas diri dalam berelasi. Para pemimpin agama yang bertanya kepadanya tidak siap menghadapi kebenaran karena kepentingan mereka sendiri. Pemimpin agama dan tua-tua bangsa Yahudi itu dong sing jujur, dong bicara putar balik, ya, dong maksud ini tapi dong mengemaskan dalam bahasa yang begini, dong sing jujur. Dalam hubungan antar sesama penting untuk menghadapi sesama dengan kejujuran maupun keterbukaan, bukan kemunafikan atau kepentingan tersembunyi seperti yang ditunjukkan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Karena itu integritas diri dibentuk oleh keterbukaan dan kejujuran. Relasi yang sehat dibangun atas transparansi dan kejujuran. Ketika kita berelasi secara terbuka dan jujur, kita mengurangi kemungkinan munculnya konflik yang tidak perlu dan memperkuat kepercayaan orang lain untuk diri kita. Integritas diri ditandai oleh keterbukaan dan kejujuran. Itu kita paham. Tapi kalau kita mau jujur, hal ini langkah dewasa ini. Kita banyak mendengar dan melihat, bahkan mungkin mengalami sendiri relasi atau hubungan yang rusak karena sikap-sikap tidak jujur, sikap-sikap tidak terbuka. Ada orang Batamang tapi suka bicara parlente. Ada orang Batamang tapi suka tipu sana tipu sini. Banyak orang yang seng jujur. Banyak orang suka sembunyi-sembunyi. Akibatnya relasi dengan sesama menjadi tidak harmonis. Ada juga dalam keluarga, suami suka simpang dari istri, istri juga sembunyi-sembunyi dari suami. Sengaja keterbukaan, sengaja kejujuran. Rumah tangga kalau suami dan istri tidak terbuka, tidak jujur, prahara segala hal, bakalai segala menit, nanti katong dengar segala macam hal. Tapi kalau jujur dan terbuka, tentram, aman, damai, jujur dan terbuka itu salah satu prinsip keharmonisan hubungan suami istri. Rekan bisnis kalau parlente, hubungan bisa jadi kacau, hilang kepercayaan. Betul toh Bapak Ibu? Nah, banyak tuh ibu-ibu yang di FB mengeluhkan barang sukesan, sondok datang ambil, ya. Ibu mau apa tempo lagi pasang sondok. Akibatnya keluarlah prinsip belanja online. Pesan, transfer, ready. Kalau saya bisa di PHPI katanya. Hilang kepercayaan. Ada teman kerja yang suka jujur di muka, yang sing jujur di muka teman bicara lain, Pak Bos bicara lain. Karena pansos panjat sosial naik. Bicara di muka lain, bicara di belakang lain, akibatnya relasi sing bagus. Jadi di dunia kerja ini menjadi tidak sehat. Dalam hubungan dengan Tuhan pun kadang kita tidak jujur. Kalau tidak jujur dengan Tuhan, kita tidak tenang, kita gelisah. Kalau bikin salah, tidak mengaku kepada Tuhan, tidak minta pengampunan, kita akan tidak tenang, kita akan gelisah. Bapak Ibu ingatlah selalu, kejujuran dan keterbukaan akan menumbuhkan kepercayaan yang sangat penting dalam membangun
Seng bicara putar balik, seng bilang A tapi bikin B. Itu orang yang tidak punya integritas. Ya. Dan kalau orang punya sikap begitu, relasinya pasti kacau dengan siapa saja. Bikin rusak, bikin kacau hubungan apa saja. Relasi yang dibangun